Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI yang ada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Saya Pendeta Stefanus Lim, sungguh bersuka cita boleh bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam acara Renungan Harian Online, Selasa 27 September 2022. Tema yang menarik akan kita angkat dan kita renungkan, sudah waktunya mencari Tuhan. Nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea 10 ayat 12. Namun lebih dahulu saya ingin mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari bareng-bareng untuk menyanyi memuji Tuhan penuh semangat. Satu lagu yang judulnya Aku Kuat Teguh. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu ini penuh sukacita demikian. Yesus pelepasku, aku kuat teguh. Dalam Dia bersatu, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan, aku kuat teguh, Dialah perlindungan, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Kini ku percaya, aku kuat teguh, dalam Yesus saja. Aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Mari kita bersama-sama membuka renungan hari ini dengan kita berdoa. Tuhan, beri kepada kami kekuatan iman yang meneguhkan perjalanan hidup kami untuk terus berjalan bersama denganmu. Mari Tuhan, sekarang saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami dengan sabda-Mu, pakailah hamba-Mu melayankan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu mendatangkan kekuatan yang baru dan semangat yang membakar kehidupan kami untuk kami terus dapat berkobar-kobar mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Pakailah hamba-Mu saat ini Tuhan, membagikan renungan firman Tuhan saat ini, dan berkati kami semua yang mengikuti siaran online ini. Kami sambut pelayanan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, satu tema yang menarik, sudah waktunya mencari Tuhan. Ya, akan kita renungkan dalam renungan klasis hari ini Selasa 27 September 2022 dari kitab Hosea 10 ayat 12. Ayo, saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari bareng-bareng membaca mengucapkan firman Tuhan. Satu ayat ini kita katakan bersama-sama demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan.
sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, tema yang bagus, sudah waktunya mencari Tuhan. Mungkin di awal renungan ini kita bertanya-tanya seputar apakah Tuhan hilang? Ya, saya jawab, sejatinya Tuhan tidak pernah hilang. Ya, Tuhan itu selalu ada. Namun manusialah yang hilang karena lebih memilih jalan hidupnya sendiri kan? Ketika manusia tidak lagi hidup menurut jalan Tuhan. Saudaraku, banyak orang tidak mempedulikan apa artinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan banyak orang juga tidak mempedulikan apa artinya hidup berjalan bersama Tuhan. Tidak peduli akan kehendak Allah, tidak peduli rencana Allah untuk dilakukan apalagi dipenuhi. Saudaraku yang terkasih, inilah yang kita sebut manusia yang terhilang. Ya, adalah manusia yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Adalah manusia yang tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tentu orang-orang seperti ini tidak mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak mengerti apa rencana Allah dalam hidupnya untuk dilakukan dan dipenuhi. Saudaraku, kita simpulkan. Jadi, ketika kita hidup dalam kehendak dan rencana kita sendiri, dan kita tidak merasakan juga tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, sejatinya kitalah yang sedang terhilang. Ya, bukan Allah yang hilang, tapi diri kitalah yang sedang terhilang. Ibu bapak, saudaraku, apa yang terjadi ketika diri kita mulai terhilang? Bagaimana cara kita untuk mencari Allah? Saudaraku, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh setiap hari menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita punya jam doa. Kita punya waktu untuk bersaat teduh. Itulah yang artinya aku menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Betul-betul memang kita menyediakan waktu, rindu bertemu dengan Tuhan. Saudara bandingkan. Kalau kita punya waktu bertemu dengan orang tua, kita juga punya waktu bertemu dengan pasangan hidup kita. Kita punya waktu bertemu dengan anak-anak dan dengan keluarga. Bahkan kita juga punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga. Pertanyaannya, benarkah kita juga merasa perlu untuk bertemu dengan Tuhan? Ibu bapak, saudaraku terkasih, tahukah kita pada waktu kita datang ke hadirat Allah, itu harus kita anggap sebagai prime time dalam hidup kita. Ini waktu yang sangat utama dalam hidupku, lebih dari semua waktu yang kita pergunakan. Di sini akan tampak bagaimana keseriusan kita mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Di sini akan tampak bagaimana kita mempercayai Allah yang tidak tampak oleh mata. Saudaraku, bisa berminggu-minggu kita seakan-akan sedang berbicara ke udara kosong. Ya. Tetapi kita harus setia, kita tetap tekun terus mencari wajah Tuhan sampai hidupku menemukannya. Apa yang terjadi? Banyak orang menceritakan ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang nanti kita akan alami di situ. Kalau kita tidak memulai sekarang, kita tidak akan pernah memiliki jam pertemuan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Apa yang kedua? Yang kedua ditunjukkan kita harus menemukan kebenaran melalui Alkitab. Hal ini bisa melalui pembacaan Alkitab,
pembacaan buku-buku rohani, mendengarkan pemberitaan firman lewat khotbah. Dan untuk itu kita harus selektif ya. Siapa yang harus kita dengar, buku mana yang harus kita baca. Pokoknya aku ingin menemukan kebenaran di dalam firman-Mu Tuhan. Baru kita bisa merasakan betapa aku menemukan Tuhan dalam hidup ini. Atau pakai cara yang ketiga, bagaimana kita harus memperhatikan setiap kejadian yang kita alami. Sambil mengatakan semua peristiwa kejadian yang aku alami merupakan cara Allah mendewasakan kehidupanku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tentu hal ini sungguh tergantung bagaimana kita merespons kejadian dan peristiwa-peristiwa yang kita alami ya. Kehadiran Allah di dalam hidup kita juga bisa kita rasakan melalui berbagai keadaan yang tidak menyenangkan ya. Tapi kita mengatakan lewat peristiwa keadaan yang tidak menyenangkan, aku menemukan berkat kekal Tuhan. Di mana semua itu merupakan cara Allah sedang mendidik hidupku. Dan seiring perjalanan waktu, kedewasaan kita akan terus semakin bertambah. Iman kita juga perlu terus harus bertumbuh dan bertambah. Dan arah perjalanan hidupku tidak meleset lagi. Jadi, ayo kita pergunakan waktu sisa hidup ini untuk terus mencari wajah Tuhan, menemukan Tuhan agar kita ini semakin sempurna. Jangan menunda saudaraku, mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan yang nyata. Dan aku siap berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Bagian yang kedua. Kita baca sekali lagi kitab Hosea 10 ayat 12, bareng-bareng kita ucapkan begini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ibu bapak, pada bacaan firman ini muncul kata-kata tanah baru. Apa itu? Adalah tanah yang belum ditaburi benih. Atau tanah yang belum dikerjakan atau diusahakan. Nah, untuk menjadi tanah yang subur, tanah semacam ini harus dipersiapkan dulu dengan diberi pupuk sebelum ditaburi. Supaya nanti benih bisa bertumbuh dengan baik. Saudaraku, tanah yang sudah dipersiapkan, benih yang baik, mendapatkan sinar matahari dan hujan yang cukup, itu akan membuat ada pertumbuhan pada benih tersebut, sehingga benih tersebut akan tumbuh dan berbuah bukan? Saudaraku terkasih, tahukah kita bahwa hati kita itu adalah tanah atau lahan yang mestinya siap untuk ditaburi benih, yaitu firman Tuhan. Persoalannya, sungguhkah aku punya hati yang sudah siap untuk ditaburi benih firman Tuhan? Kalau kita siap, maka benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik ya. Hati yang siap ditaburi adalah hati yang mau terbuka kepada Tuhan. Hati yang selalu penuh pertobatan sehingga dapat memahami apa yang jadi firman-Mu hari ini bagiku Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki agar aku lakukan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, beberapa hal yang perlu kita tahu agar benih bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Apa saja? Yang pertama, membutuhkan hujan dan sinar matahari, yaitu kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Apalagi? Yang kedua, benih yang baik, yaitu firman Tuhan sendiri. Dan yang terakhir,
Tanah atau hati yang baik akan membuat benih tersebut bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Puji Tuhan. Bu Bapak, saudaraku, kalau semuanya udah disiapkan, apa yang perlu kita lakukan? Ini yang mesti kemudian kita lakukan. Menjagai dan merawat benih tersebut dengan menyiram, memberi pupuk, yaitu dengan hidup benar dan tetap taat kepada Tuhan. Maka yakinlah Tuhan akan memberi pertumbuhan pada benih tersebut sampai berbuah. Buah yang baik yaitu kasih setia Tuhan akan kita alami, baik untuk diri sendiri maupun akan berguna untuk banyak orang. Jadi sekarang kita simpulkan, mencari Tuhan artinya kita harus berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan yang nyata. Aku perlu berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Jadi mencari Tuhan itu adalah usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berjalan di dalam hidupku, dan aku berjalan dengan Tuhan setiap hari. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pada dasarnya sekarang kita tahu mencari Tuhan itu sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagiku, apa yang Tuhan rencanakan untuk aku lakukan dan aku penuhi di dalam perjalanan umur hidupku di dunia ini. Kita katakan dengan jujur, tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita masing-masing itu bisa berbeda-beda. Maka semestinya setiap orang sungguh perlu menemukan apa kehendak Allah dalam hidupku ini masing-masing. Dan apa yang Allah rencanakan dalam hidupku masing-masing supaya aku dapat memenuhinya. Pentingkah ini? Ya. Satu kali sekumpulan anak-anak Tuhan membuat sebuah formasi. Bagaimana di formasi yang paling luar tampak semua orang ini sedang saling bergandeng tangan, membentuk format gambar hati. Dan lihat di tengah-tengah di sana ada sahabat-sahabatnya tampak sedang tiduran untuk membuat formasi tulisan Jesus. Indah sekali. Bagaimana Yesus itu mengasihi dan aku pun mengasihi Yesus. Bukankah ini artinya sudah saatnya, sudah waktunya mencari Tuhan? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Mari saudaraku, kita semakin bersungguh-sungguh menggunakan perputaran waktu hidup ini. Di saat umur kita semakin bertambah, aku semakin mengerti apa yang Tuhan maui dalam kehidupan diriku dan keluargaku di tengah dunia ini. Saya rindu mendoakan untuk perjalanan iman kita. Mari kita naikkan doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mengalami perjumpaan yang hidup denganmu Tuhan. Sudah waktunya kami mencari Tuhan, menemukan Tuhan, hidup selalu bersama denganmu. Seiring pertambahan umur kami, ajari kami memiliki fokus yang jelas untuk setia mengikut Engkau. Hamba mendoakan semua peserta renungan harian GKI Klasis Purwokerto ini, dimanapun kami berada, maupun para sahabat GKI di berbagai kota dan di berbagai tempat. Tuhan taruhkan firman-Mu, kami mau berjuang hidup seturut kehendak-Mu. Kami rindu mengalami pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari.
Kami rindu selalu dekat bersama dengan-Mu Tuhan. Terimalah renungan kami hari ini. Bimbing kami mengerjakan firman-Mu. Seisi keluarga kami doakan boleh dipimpin dengan sabda-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Kami boleh setia mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu kami nanti-nantikan. Kasih cinta-Mu Tuhan boleh kami sambut dan kami alami di sepanjang hari ini maupun pada hari-hari mendatang. Hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti renungan harian saat ini, diberkati hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kita renungan hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita selalu. Amin.